Selamat malam, masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk Show Papua, Papua Selatan Berbicara. Wow, luar biasa ya, sudah sekian lama kita tidak ada dalam ruang podcast ini. Dan Alhamdulillah puji Tuhan di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di live info kejadian Kota Merauke. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini, tentunya dalam mengisi event 17 Agustus ya, di mana memang Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Bagaimana juga peran kita memanusiakan manusia dan mengisi kemerdekaan itu. Memanusiakan manusia sebuah kata yang syarat akan berbagai makna. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan abang terkasih kita, Abang Peltu Denny Zulkarnain. Selamat malam Abang, apa kabar? Malam, alhamdulillah kabar sehat, segar, bugar. Segar, bugar, sehat sekali ya. Selamat malam juga kakak kita yang cantik ini. Biasanya kan disampaikan bahwa pria yang sukses, suami yang sukses itu tentunya juga karena ada istri yang begitu cantik dan luar biasa mendukungnya. Selamat malam kakak. Ya, selamat malam juga. Boleh menyapa warga info kejadian Kota Merauke yang ada di Provinsi Papua Selatan ini kak. Ya, selamat malam buat seluruh warga Kota Merauke yang ada di Provinsi Papua Selatan. Salam jumpa kembali bersama kami yang selalu. Ya, dan malam ini juga sudah ada adik kita yang ganteng di tengah ini. Adek, kok terlalu manis sekali malam ini, bercahaya memang. Memang menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini perlu dipersiapkan ya generasi-generasi emas Indonesia dari tanah Papua yang nantinya akan mengisi Indonesia Emas di tahun 2045 itu. Ade boleh sapa saudara-saudara dong semua yang ada di Provinsi Papua Selatan, lalu kas kenal kau pun nama dulu. Kan nanti dong bilang trakenal macam terasayang kak, kalau sekenal itu tambah sayang sekali. Ya, selamat malam semua warga Kota Merauke, Papua Selatan. Perkenalkan, nama saya Anto Prianto Jikwa, Biasa dipanggil? Kakak Anto. Bah, kakak adik. Kakak Anto lu. Jadi dia Mas Anto, dia pun nama khas. Jadi bisa panggil saja Mas Anto, bisa panggil juga Kakak Anto. Apa lagi, Bang? Bah, Mas Anji, wih luar biasa Mas Anji, Anto Jikwa. Berarti kalau saya apa nih ya? Mbak Namuk Elsye Titi. Iya teman-teman, kita malam ini sudah bersama-sama dengan Abang Denny, bersama dengan istri dan juga dengan anak terkasih Mas Anji, Anto Jikwa. Nah, tema malam hari ini kita akan berbicara tentang warisan inspirasi Peltu Denny Zulkarnain membawa Anto Prianto Jikwa menuju masa depan gemilang di Papua Football Academy. Ini tema yang begitu luar biasa dan kita sendiri mengetahui bersama bahwa Abang Denny ini bukan baru kali ini ya mempersiapkan generasi emas dari tanah Papua, tetapi sudah ada jebolan-jebolan anak-anak yang Abang orbitkan, sehingga yang terakhir yang Elsye ikuti itu ada salah satu anak malin. Namanya siapa Bang Basik-Basik itu? Filemon Basik-Basik. Iya, Filemon Basik-Basik ini salah satu anak malin yang tingginya sampai berapa Bang ya? Tinggi 197 cm, panjang kakinya 51 cm. 51. Dan itu memang yang orang bilang itu namek betul Iya, itu. namek betul. Manusia animha betul. Ini sudah dipersiapkan oleh Abang Denny bersama juga dengan istri, dengan kakak di sini, dan kita melihat memang banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Abang Denny aktif dalam olahraga ya, mempersiapkan anak-anak, futsal, kemudian juga voli, bahkan juga teman-teman yang disabel ya. Dan kita punya kakak cantik ini juga luar biasa ya, setiap malam kakak menemani anak-anak masa depan untuk belajar calistong. Nah, itu sekilas yang Elsye bisa sampaikan. Nanti kalau teman-teman penasaran atau mau bercerita banyak, pintu rumah dibuka ya. Tapi kita kembali ke topik kita, warisan inspirasi. Kita akan berdiskusi, berbincang dengan Abang nih. Abang, ini kita sangat penasaran juga ya. Pertama Bang, Elsye mau tanya untuk Abang, apa sih yang menjadi motivasi Abang
sehingga abang memberikan waktu yang begitu banyak, apalagi dengan kegiatan pelayanan sosial seperti ini kan di luar dari gaji tentunya, dari pekerjaan abang. Tetapi apa yang menjadi motivasi abang untuk terjun untuk membina anak-anak Papua ini abang? Oke, baik, untuk pemirsa, pertanyaan yang singkat tapi memang sangat luas untuk kita aplikasikan. Artinya saya kalau mungkin dibilang kita orang Jamer ya, Jamer itu Jawa Merauke. Saya memang lahir besar di Merauke. Nah, ketika saya menjadi anggota TNI AU dan berdinas sempat di Mabes dan Halim Jakarta, saya juga mendapat mutasi ke Timor Leste, yang sekarang Timor Leste, ya. Timur. Nah, ketika tahun 99 kita berpisah, nah disitulah saya menentukan sikap saya bahwa saya akan minta kembali berdinas di kota kelahiran saya. Satu hal yang sederhana bahwa saya juga ingin mengabdikan diri saya buat tanah kelahiran ini dengan apapun yang saya miliki. Artinya talenta atau yang Tuhan sudah titipkan ke saya akan juga berjuang untuk mereka. Karena bagi saya Tuhan ini maha adil ya. Artinya kita tidak boleh melihat orang itu dari sudut keterbatasan atau kekurangan. Karena di manusia, artinya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna lah ya. Kita bisa di dunia pendidikan, tapi talenta-talenta anak, khusus kita bilang orang Papua ya. Kalau saya bilang kita itu berarti termasuk saya ya. Kita orang Papua itu memiliki talenta yang luar biasa ya. Tapi memang butuh pendampingan. Pendampingan itu maknanya luas sekali. Artinya kenapa saya memiliki istilahnya apa yang dipertanyakan tadi. Artinya bagi saya simpel lah. Mereka juga harus sukses di tanah mereka. Kita tidak boleh berteriak-teriak dengan apa yang belum kita raih. Tapi menuju ke sana memang butuh proses ya. Butuh proses yang sangat-sangat luar biasa. Artinya mereka-mereka ini bisa menjadikan ikon-ikon dan mereka juga bisa kita berdayakan dengan talenta yang mereka miliki. Karena menurut saya simpel lah ya, bahwa pendidikan itu sangat penting, sangat-sangat penting. Tapi dengan olahraga mereka juga bisa menuju masa depan ya. Nah, ini yang memang melekat di hati saya, bagaimana saya tergerak dari awal membina atau menjaga mereka ini ya sampai sekarang kami terus berjalan ya. Ya kebetulan rumah ini memang sudah viral dengan Mabes APZ ya. Ini markas besar APZ ini artinya semua yang ada tinggal di bersama saya. Saya berharap orang-orang yang punya karakter, orang-orang yang mempunyai kualitas, kuantitas dan prestasi. Karena tanpa prestasi orang tidak akan melihat kamu lah ya. Tapi ketika kamu bisa berprestasi, orang akan bisa mengenal kamu dengan talenta yang kamu miliki. Ya, ini saya rasa masih banyak lagi yang memiliki talenta-talenta luar biasa yang belum kita mungkin sentuh atau mungkin kita beri pendampingan. Iya, baik Bang. Nah, ini kan menuju ke Timika Bang ya, dalam rangka untuk mengikuti Papua Football Academy. Dan tentunya proses untuk menuju ke tahap ini bukan main-main persiapannya ini Abang. Butuh waktu, kemudian juga untuk bagaimana anak ini bisa fokus sehingga ia bisa tembus seleksi di Provinsi Papua Selatan, kemudian juga bisa sampai di Timika untuk mengejar masa depannya ini. Nah, ini kita kembali lagi ke peran ayah. Peran ayah bukan hanya sebagai ayah yang menafkahi anak-anaknya di dalam rumah, tetapi juga sebagai mentor, sebagai sahabat untuk anaknya di sini. Bagaimana peran ayah dari Abang Peltu Deni Zulkarnain memanfaatkan pengalaman hidup, apa yang sudah Abang lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu dari masa muda tentunya, sehingga ada di titik ini dalam membimbing dan mengarahkan Mas Anji ya, menuju masa depan yang gemilang. Karena ini pintu sudah sedikit lagi dibuka, sudah berhasil mengantarkan sampai di depan pintu. Bagaimana prosesnya nih Abang? Semoga ini dapat memotivasi juga, menginspirasi untuk calon-calon ayah di luar sana dan anak-anak Papua di luar sana bahwa anak Papua itu bisa. Baik ya, mungkin
mungkin yang di luar sana melihat proses ini ya apa ya, mungkin terlalu mudah ya, tapi memang ya kita tidak semudah juga membalikan tangan untuk merubah karakter, merubah mindset atau kebiasaan ya. Artinya di sini kalau kalau kamu mau bilang asrama, sini asrama yang dirumahkan lah ya. Artinya ya aturan itu tetap ada. Aturan itu dibuat untuk menjadikan kalian untuk menuju ke manusia yang berkarakter tadi. Anto ini memang sudah hidup di Wamena. Ya cukup mungkin di Wamena itu ya mohon maaf ya, di Wamena itu anak sekecil mereka ini mencari uang sangat gampang. Saya bilang sangat gampang. Setelah dia punya duit akhirnya mereka terlena. Dan Anto ini ya termasuk ada di antara mereka lah ya. Nah ketika dia ke Merauke ya saya juga di forum resmi ini juga berterima kasih kepada saya punya adik di Yalet ya, si adik Lotan ya. Lotan ini juga yang punya jasa istilahnya membina dia juga di klub PS Yalet ya. Itu sangat berperan juga dengan teman-teman semua yang di sana ya. Ini bagaimana saya hanya mengambil dia menjadi anak saya. Ini saya ingin mengawal ya. Saya tidak mau talenta yang dia miliki terus sirna ditelan waktu dengan mohon maaf kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Akhirnya mutiara yang kelihatannya istilahnya harusnya bersinar cerah cemerlang, tapi ketika mutiara itu tidak kita poles, dia akan bersinar cuman sewajarnya. Ya inilah makanya dengan saya mengajak, artinya keluarganya pun sudah memasrahkan ke kami sebagai orang tua, silakanlah istilahnya mau dibikin apa silakanlah. Kita mau bikin tempe goreng kah, tahu goreng atau donat bisa lah ya. Artinya pendekatan itu juga tidak saya itu sebagai ya tadi dibilang benar sebagai coach, sebagai orang tua. Tapi bagaimana mendekati mereka persuasif individu dengan hati lah ya. Memang ada juga ketegasan itu biar mereka paham bahwa ayo kamu contoh nggak usah orang lain lah. Ya, Bapak ini merangkak juga dari bawah lah ya. Kenapa saya bisa mengenal dunia sepak bola dengan dunia voli ya, banyak cerita yang sudah saya lalui sampai ke tahap ini. Nah saya ingin kalian ini dengan diatur waktu ya membuat mereka aktivitas di rumah ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kami menjaganya ya. Tidak ada satupun mohon maaf saya cari gitu. Ini kemana, di mana, harus izin ya. Mereka pagi bangun aktivitas masing-masing yang sudah kita atur. Mereka bekerja, saya cuma memantau, memonitor saja. Memang harus ada controlling yang memang cukup membutuhkan effort yang luar biasa lah. Tapi bagi saya enjoy lah. Saya tidak pernah merasa tertekan atau mungkin terbebani, tidak ada. Artinya tetap itu sudah menjadi pilihan hati saya, apapun akan saya jalani. Nah dengan berjalannya waktu ya memang mohon maaf tidak mudah juga membentuk seorang Anto Prianto Jikwa sampai level seperti ini. Banyak juga dinamika, banyak juga seni di lapangan. Terkadang ya saya harus mungkin banyak berkoordinasi atau bertukar pikiran dengan istri ya, bagaimana menghadapi sikap mereka. Kadang mungkin istri juga bercurhat dengan saya ya. Saya bilang itulah seninya ya. Artinya ayo sampai di batas apa ya, batas maksimal mana sih kamu tidak bisa saya atur itulah ya. Sampai di batas mana. Kalau kamu tidak senang dengan Bapak dengan ini silakan, saya bilang. Silakan menyimpan keluar sebagai konsekuensi ya, tapi alhamdulillah itu mereka menganggap itu sebagai tantangan lah ya. Artinya mengawal sampai di level ini, sampai dia ikut seleksi dari 250 peserta di Merauke ya, hanya 5 orang yang memenuhi syarat. Dari 5 orang itu kita kirim ke Jayapura, ikut seleksi hampir 1 minggu, 60 pemain seluruh tanah Papua. Anto ada berada di antara 30 itu. Ya inilah yang tadi Ade sampaikan bahwa kalau saya sudah ngomongnya gini, Anto, Tuhan sudah menyediakan kamu piring, nasi, lauk, sayur, cuci mulut itu kue, buah, susu ada dan air putih. Sekarang tinggal kita serahkan ke dia saja. Ya. Artinya itu sebuah
artinya nikmat apa lagi yang harus kau dustai gitu. Benar. Tinggal kembali ke diri sendiri ya. Sudah ada ayah, ibu, orang tua yang mendukung, jangan disia-siakan. Ya itulah artinya pintu gerbang masa depan ini sudah mulai dibuka buat kamu lah. Sekarang kenapa saya bilang harus jadi manusia yang karakter, harus konsisten dan komitmen itu. Ya dengan mudah-mudahan ya kita semua di sini orang tua, adik, kakak sini hanya bisa membantu berdoa. 5 tahun ke depan, Bapak saya bilang ke dia, Anto, kamu lulus ini Bapak tidak saya bangga bahagia itu wajib. Tapi bagi saya tidak terlalu seperti berlebihan. Saya kepingin kamu konsisten tidak. Ya, Bapak tidak mau nanti dengar berita-berita yang tidak kurang enak dari sana. Karena Bapak ini ada sekarang masuk keluarga besar grup PFA angkatan ketiga, jelas kita akan monitor terus. Dan mereka ini memang mendapat beasiswa di Timika plus sekolah normal dan sudah tiap hari kerjanya latihan bola. Begitu adik. Luar biasa ya apa yang sudah disampaikan. Kiranya ini memang untuk Mas Anji juga lebih bersemangat lagi. Nah kita sudah dengar dari Abang Denny, berikutnya Mas Anji ya. Mas Anji siap? Siap. Bukan interogasi malam ini ya. Oke, Kakak Elsia nih penasaran dengan Mas Anji juga. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Yang pertama ini bagaimana perasaannya selama berlatih bersama Bapak dan Mama, bukan hanya berlatih ya, tetapi juga diasuh, tinggal di sini. Lalu tolong diceritakan juga pengalamannya Anto Jikwa sendiri sebelum tinggal bersama Bapak dengan Mama, kemudian sesudah diasuh oleh orang tua di sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Anji sampaikan ke Papa dan Mama malam ini. Dan juga ke teman-teman semua supaya bilang teman-teman, mari sudah kita semangat kejar kita punya impian masa depan toh. Ya baik, terima kasih. Lihat di kamera bah. Malam ini Anto deh ganteng toh teman-teman. Kok ganteng toh Anto? Siap. Ganteng lah. Oke. Artisnya SBYPK ini. Iya. Ini ganteng dia ada nih. Oke, silakan. Bagaimana perasaannya selama tinggal dengan Papa dan Mama di sini? Ya perasaannya sangat senang begitu. Senang. Senang dan juga di saat senang itu ada rasa bersyukurnya ada. Bersyukur, puji Tuhan. Ya. Walaupun kami kadang suka kepala batu. Kapal angin Kapal angin. Biasanya menyentuh suku jadi kepala batu. Yeay. Ini jujur ini, tapi memang ada perubahan ya. Apalagi kan tinggal dengan Papa dan Mama di sini. Papa ini kita tahu bahwa seorang tentara yang memang sudah kita tahu bersama bahwa didikan tentara tuh keras ya Kak ya. Disiplin waktu, memang ada aturan-aturannya. Nah, pertama-pertama kok rasa bagaimana? Mungkin kok rasa aduh pele saya setengah mati nih Kak, atau memang motivasi dari dirimu sendiri seperti apa ini sampai bisa bertahan sampai di titik ini? Ya pertama sih rasanya agak sulit. Sulit kah sulit? Sulit. Bukan sulit ya, agak sulit. Oke. Ya karena belum terlalu dekat lah begitu. Jadi kita sangat sulit untuk menyesuaikan begitu. Apalagi dengan didikan yang keras, jam bangun. Tapi kalau mau dibilang tuh kayak Bapak dengan Mama tuh didikannya tidak kayak didikan militer. Didikannya tidak tuh ya? kayak ayah dan anak begitu. Luar Tidak biasa. Jadi memang disiplinnya ada, tetapi kasih dari seorang Papa dan Mama nih benar-benar bukan ngerasa kayak saya tinggal dengan orang lain atau begitu, tidak ya? Tidak. Itu mungkin kalau bagi saya pemikiran itu tidak ada karena Iya. Mama dan Bapak selalu perhatikan dan tidak pilih kasih dengan anak kandung Bapak dan Mama sendiri. Kakak terharu, luar biasa ya. Nah, ada tidak rasa yang mungkin sebelum tinggal di sini, kok mungkin ceritalah waktu masih di daerah, yang tadi Papa kan sempat bilang, kok sudah kerja di sana, di Wamena seperti apa? Waktu saya masih di Wamena itu hidupnya tuh masih berantakan gitu. Masih dari kecil pergaulannya sangat bebas.
mau cari uang gampang, jadi kita tidak perlu masa untuk Tidak susah untuk mau kejar cita-cita lah, bikin apa, yang penting so ada uang toh. sudah uang, yang penting sudah uang kita jalan gitu aja. Baru bagaimana sampai kau bisa kenal dengan Bapak Den? Siap, itu waktu itu memang Ih, siap-siap ini abang. Bisa-bisa sekolah bola selesai, habis itu jadi tentara. Siap, oke lanjut. ya siap itu waktu itu memang saya dulu memang biasa bantu-bantu di bandara. Kan dulu tuh waktu saya masih SD kelas 3 masih bersama anggota-anggota di bandara. Itu di bandara apa penerbangan Hercules ya, saya dulu situ tuh kan masa biasa bantu-bantu simmer sepatu, sapu. Kerja ya, iya. Jadi semakin lama tuh dengan anggota sana tuh sudah anggap macam keluarga begitu. Jalan sama-sama, dua kadang dong kasih mandi saya, kasih pakaian, kasih uang untuk pulang begitu. Jadi sudah keluarga begitu dengan orang. Dari situ waktu itu saya lihat itu ada Hercules tujuan ke Merauke. Dan itu saya puat itu pengen ke sini. Dan juga saya tidak untuk sekolah apa, saya tidak pikir. Yang penting bisa injak Merauke saja nih. Yang penting bisa injak Merauke ke sini. Karena sudah dengar lagu dari Sabang sampai Merauke. Begitu kah? Iya, lanjut. Ya sampai saya ke sini, ya waktu awal pertama ke sini saya tinggal dengan tante saya. Iya. Tante saya di Cikombong. Dan itu saya belum sempat sekolah. Masih ngaur begitu. Ya. Wih, Pele, memang betul. Mas Anji. Cukup bicara pakai logat Wamena begitu kak, supaya kakak dong juga nih bisa mengerti. Coba. Masih ngaur itu pakai bahasa Wamena tuh bagaimana? Masih apa? Ayo. Masih takar uang begitu, bukan takar uang, masih bebas. masih Iya. bebas. Belum menentukan arah saya mau jadi apa saat itu ya. Ya waktu itu memang betul saya masih bebas begitu. Dan waktu itu saya sempat ikut salah satu klub, itu klub Yalet. Itu dari Yalet, abang saya sendiri, Abang Lotan Sawen. Lotan Sawen. Ya, anggota. Kok sapa abang dulu, siapa tahu abang nih nonton. Selamat malam abang. Lanjut. Ya waktu itu saya ikut latihan di situ ya. Latihan di situ sudah hampir lama, dan waktu itu pas ada sempat pertandingan U12 yang dibuka oleh Danglalut Cup. Ya sempat saya ikut juga di situ, dan waktu itu saya sempat mencari perhatian, maksudnya mencari jadi pusat perhatian di pertandingan Di lapangan. itu, ya. Karena memang ada sesuatu yang unik dari dia, Bang ya. Mencari perhatiannya ke saya. Oh. Iya. Tapi memang kau sudah dengar tentang Abang Den, tentang ayah ini. Siap. Itu ada bapak tua saya. Ya, bapak tua saya. Bapak tua ya. Dari Wamena yang kasih tahu. Nanti kau cari abang Bapak Denny nih. Siap. Itu sempat waktu itu memang saya kenal bapak, teman saya belum pernah ketemu, belum pernah Tahu nama. Tahu nama. Tapi belum ketemu secara langsung. Belum. Jadi pas kau ketemu di lapangan, oh tidak bisa, ini orang tua sudah yang harus memang abang bapak nih harus lihat saya begitu ya. Langsung kau juara di lapangan. Siap. Dia pun taktik juga abang ya, tapi itu taktik yang positif, yang baik. Oke lanjut. Nah, baru mulai dari situ ya, pas awal-awal main biasa, dan waktu itu sempat saya dapat 10 pemain terbaik. Dan, Salah satunya kok. Piagam emas. Dan dari situ saya mulai ikut bapak. Dan tete saya sendiri yang serahkan saya ke bapak dan disepakati oleh orang tua saya. Ya, dan sekarang dari situ sampai tinggal yang bapak lagi. Sudah tinggal yang bapak, dan sekarang normal. Apa yang normal? Berarti sebelumnya kok normal? Tidak normal. Maksudnya sudah jalan biasa kehidupan bersama keluarga ya. Dan ini memang kalau biasa abang izin ya, biasa kan kita lihat mungkin orang yang bicara di luar memandang ini ada yang pro kontra, ada dari sisi baik, sisi kurang baik juga. Itu penilaian orang, sudut pandang bebas. Tapi malam hari ini kita lihat sendiri apa yang disampaikan dari adik ini, kita tidak atur dia bicara atau apa, tapi memang ini dari dalam lubuk hatinya apa yang disampaikan, karena memang panggilan hatinya dari Abang Denny bersama dengan istri juga sampai saat ini memang terbukti ya, bukan hanya Filemon tetapi ada regenerasi
anak-anak Papua, adik-adik di Papua ini, dan abang juga tidak membedakan ya. Tadi adik sudah sampaikan perlakuannya ini memang semua dibuat sama antara anak kandung, anak yang sekarang tinggal sama-sama, dan juga tidak lihat oh ini anak Papua Selatan, tapi satu tanah Papua, bahkan anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mau datang, mau tinggal, yang penting bisa dengar-dengaran taat aturan abangnya. Dan tadi kita kan sudah sampaikan juga di awal bahwa peran dari seorang ayah, pemimpin rumah tangga ini ada juga bagian penting dari kita punya mama di sini. Bukan ibu guru ya, tapi mama guru. Kita akan berbincang juga dengan mama, boleh diserahkan mic-nya ke mama. Dari nilai keluarga ya. Saya panggil kakak ya. Karena betul, karena kita di sini masih muda-muda kak ya. Nanti sebentar boleh dikasih tahu resep awet mudanya kak ya. Oke, dari nilai keluarga ke prestasi nasional ini kak. Apalagi teman-teman di sini saya lihat banyak sekali piala-piala, piagam penghargaan, dan abang Denny ini bukan hanya dirinya atau untuk menunjukkan potensi yang ada dalam diri abang Denny ataupun anak-anak kandung, tetapi bagaimana abang bisa memanusiakan manusia lainnya, kerabat, keluarga yang sebangsa dan setanah air. Tentunya peran istri begitu sangat besar dan luar biasa kak, sebagai calon istri nantinya yang akan mendampingi calon suami nanti. Tolong diberikan tips-tipsnya kak ya, dari nilai keluarga ke prestasi nasional. Bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga Zulkarnain membantu Anto Prianto Jikwa tidak hanya berkembang sebagai seorang individu, tetapi juga sebagai atlet yang berprestasi kak. Baik, terima kasih. Ya, kalau dari sisi nilai apa tadi? Maaf kakak. Nilai keluarga ke Nilai prestasi keluarga ke nasional kak. prestasi, ya. Dasarnya kita sebagai perempuan, sebagai istri, tentu pasti itu mendukung apa yang dilakukan suami. Ya, di sini awalnya memang sulit. Terulang lagi bahasa yang sama, waktu itu kami sempat ditanya juga tentang Filemon. Awalnya sulit karena saya juga baru di dunia, kasarannya saya dengan suami baru, untuk membina mereka itu bagi saya sendiri pribadi sulit. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya komunikasi yang terus kami lakukan, alhamdulillah sampai hari ini kekuatan itu tetap disupport langsung oleh suami untuk bagaimana bisa saya ikut berperan untuk anak-anak khususnya. Ya, jadi untuk Anto ya memang seperti yang tadi suami juga sudah sampaikan, tidak mudah merubah mindset, tidak mudah merubah karakternya Anto. Perlahan dengan caranya saya sendiri ya kak ya, memahami khususnya karena tiap anak itu berbeda. Anak-anak yang ada di rumah ini karakternya berbeda. Jadi bagaimana saya bisa mengimbangi dengan cara saya sebagai ibu, sebagai mungkin dianggap mama di sini, lebih akrabnya mama. Kadang tiap malam, tidak harus tiap malam, tapi ada waktu di mana saya menyempatkan untuk kita sama-sama belajar. Semua anak-anak kita atur jam belajarnya. Jadi di situ kita menanamkan pendidikan itu penting, tidak hanya olahraga tapi diimbangi dengan pendidikan. Ya, jadi untuk Anto seperti itu dan berlaku juga untuk semuanya anak-anak yang di rumah sini. Jadi ada waktu di mana kita harus atur jam belajar mereka, di mana ada waktu untuk kita santai nonton bersama, dan ada waktu khusus seminggu sekali tetap kita kumpul dan kita berdiskusi. Kurangnya mama di mana, kurangnya bapak di mana, atau sebaliknya kita saling sharing supaya kita sama-sama bisa saling mengisi. Jadi saya tidak memaksakan apa mau saya, tapi saya lebih sepertinya Jadi kita lihat bagaimana perannya kakak manajemen waktu ya, karena tentunya mengurus keluarga ini tantangan yang begitu luar biasa ya, bagaimana bangun paginya, masak dan sebagainya, kemudian di waktu malam menyempatkan waktu juga. Dan saya ikuti juga kak, bukan hanya anak-anak yang tinggal di rumah ya, tetapi di lingkungan sekitar juga ada kegiatan kelas yang kakak buat. Boleh kakak berbagi dengan kita semua supaya memang ketika teman-teman, saya pun
termotivasi dengan apa yang kakak berdua lakukan. Ketika kita jalan memang melihat semua orang di lingkungan kita itu bukan orang lain, tapi bagian dari keluarga kita sendiri. Nah, berkaitan dengan membagi waktu nih kak, sudah bangun pagi kerja, kemudian mengurus anak, masak dan lain-lain, tapi di malam hari juga kakak aktif untuk mengajar. Pernahkah kakak merasa capek atau seperti apa, atau memang motivasi apa yang mendorong kakak juga sampai sebegitu luar biasanya setia disiplin dengan waktu yang ada untuk tetap komitmen ini kak? Karena menurut saya apa ya, banyak orang juga ingin berbuat baik apa semuanya, tetapi untuk konsisten dan komitmen ini juga mengatur waktu ini menjadi kendala. Mungkin tips-tipsnya bisa dibagi untuk kita semua kak. Sebenarnya seperti yang tadi saya udah sampaikan, support sistem terbaik saya memang pasangan sebelah saya. Yeay, luar biasa. Jadi kadang ya benar seperti yang kakak sampaikan, namanya kita ibu, mama, pasti kan ada rasa dari pagi sampai ketemu pagi pun tetap ada yang dengan bisa dan mampu. Sayang kalau dengan kemampuan mungkin saya yang tidak seberapa, saya pingin juga berbuat untuk mereka. Berbuat untuk mereka, membahagiakan mereka, setidaknya mereka harus bisalah. Jadi ya kadang sudah malam gini adalah beberapa anak datang ke sini untuk sama-sama kita belajar membaca dengan kemampuan yang saya miliki, walaupun basic saya bukan seorang guru. Seperti yang saya bilang ya kak ya, saya ibu rumah tangga dan itu jangkauannya luas. Nah jadi yaitu berbagi waktu untuk mereka itu kadang rasa capek ada, tapi di balik capek yang saya rasakan ada kebahagiaan tersendiri, di mana saya bisa berbagi ilmu yang sedikit yang saya punya untuk mereka. Bagi mereka mungkin bagi saya mungkin sedikit ya, tapi yang mereka rasakan sesuatu dampak, sesuatu yang lebih dari itu. Dan alhamdulillah saya didukung penuh oleh suami. Kadang mau dibilang capek tapi suami memahami dan mengerti ya. Jadi support sistem terbaik saya itu suami memang mbak. Jadi nanti setelah diskusi ini kita buat podcast lainnya kak ya. Karena memang kolaborasi kerjasama ini juga yang sangat baik, sehingga prestasi-prestasi sampai ke tingkat nasional abang ya sudah diraih oleh anak-anak binaan dari abang dan kakak di sini ya. Kita kembali lagi ke Bang Denny, izin bang. Ini kan kita melihat saat ini sudah Provinsi Papua Selatan dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru, tentunya juga penting untuk selain infrastruktur dan lain-lain, tetapi bagaimana untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tentunya nanti ke depan mereka akan ada untuk berdiri di atas tanah sendiri, mengelola kekayaan alam yang ada di sini. Nah kita juga melihat bahwasanya banyak juga ya anak-anak kita yang mungkin seusia dengan Anto atau Filemon yang sudah terjerumus kayak hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti miras misalnya abang. Pentingnya pembinaan anak-anak karakter di usia muda nih abang ya, ini menjadi tantangan kita bersama lah. Nah dalam proses yang abang lakukan tentunya ada pengalaman-pengalaman yang mungkin tantangannya itu begitu besar. Bagaimana nih abang, apalagi mengubah mindset ya, kalaupun itu benda kita mau otak-atik, dipahat mejanya atau lain-lain sebagainya itu bisa, tetapi bagaimana dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda juga, bagaimana abang bisa sampai berhasil ya. Kalau saya bisa katakan bahwa berhasil karena emang bukan cuman bicara tapi udah ada bukti nih bang. Mungkin boleh dibagi dengan kita bang. Jadi pola yang saya pakai sih, saya tidak mau semua anak saya tidak boleh takut dengan saya, tapi harus segan ya. Kalau takut itu akan menjadi potensi yang kurang baik. Tapi kalau dia segan, saya seringlah menyampaikan ke mereka bahwa ya kalau saya bilang di pagi hari, seringlah saya broadcast ke mereka lah. Di pagi hari itu ada dua pilihan saja. Mau bangun, mewujudkan mimpi, atau mau tidur, melanjutkan mimpi. Silakan kamu tidur, nggak ada yang ngelarang, tapi kau lanjutkan mimpimu yang mungkin terhenti. Tapi ketika kamu bangun untuk mewujudkan mimpi, apa artinya? Ayo kita kerja keras, kita berproses. Di situ bagaimana saya bisa, tadi saya sampaikan bahwa pendekatan secara persuasif
individu, dan hati itu tetap saya pakai lah. Ya terakhir hati. Nah kita juga di sini bagaimana membuat mereka ya mengkolaborasi suatu situasi dan kondisi. Kadang kita duduk makan bersama, mungkin istilahnya ya kita butuh waktu juga untuk bagaimana menyegarkan situasi, atau tidak kita ajak keluar bersama. Itu pola itu sudah merupakan pola pembinaan. Nah, disitulah saya memang sangat dekat dengan mereka, dan mereka ya tadi saya bilang bukan takut, segan. Apa yang saya bilang mereka bahwa yang Bapak nggak suka tolong jangan dilakukan. Nah, artinya bagaimana saya mengajak mereka bahwa ayo kamu belajar menghargai waktu. Kamu belajar mengatur waktu, jangan waktu yang ngatur kamu. Nah, kalau kamu harus bangun jam 5 atau setengah 6, ayo bangun. Bersiaplah ke sekolah dengan waktu yang masih terjangkau. Jangan bangun lari sana lari sini. Itu yang saya nggak suka. Itu artinya saya menanamkan disiplin itu. Itu dan bertahan sampai sekarang. Memang ya benar ya adik ya. Jadi kita menjaga suatu komitmen itu tidak mudah ya. Konsistensi yang kita jaga juga memang tidak mudah, dan kita harus memang fokus lah. Kalau saya ya kita semua sama lah, tapi kalau mungkin kita di Muslim, nawa itu tuh sudah niat lah. Niat kita mungkin kalau mau sholat ada niat wudhu, ada niat sholat. Menjaga mereka juga bagian dari nawa itu saya lah. Jadi ketika saya mungkin wajar lah kalau kita bilang ada lagunya lah ya, tentara juga bukan manusia, bahwa tentara juga manusia ya, tentara juga manusia ya, kita punya hati dan perasaan lah. Ada juga mungkin dalam satu kondisi jenuh ada, nggak mungkin lah saya manusia normal seperti mohon maaf malaikat atau nabi lah mengalami hal seperti itu ada, tapi untuk mengatasinya sudah saya berdiam ya, menenangkan diri dengan ya bagaimana inilah satu pilihan yang sudah saya ambil, saya harus buktikan ke mereka, dan saya tidak mau mereka tidak berhasil. Filemon bagaimana merubah karakter dia yang memang orang anak yang keras, bagaimana saya bisa luluhkan dia. Artinya tadi dia segan dulu ya, saya punya bapak ini, ya artinya ya adalah prestasi walaupun kecil-kecilan lah saya bilang lah. Saya bisa dulu mungkin orang bola, saya bisa di voli, karena binaan-binaan kita juga ya istilahnya ada punya kualitas lah ya. Ini yang memang di klub Raja Wali juga yang saya tanamkan seperti itulah. Saya bilang kamu tunjukkan prestasimu, nanti kamu jalan saja orang sudah menghargai kamu. Oh itu yang main volinya bagus ya, oh itu spiker, oh itu tosser. Ya itu saya buat semua ya, artinya. Dan saya juga bersyukur lah ya, mungkin ya di Merauke atau mungkin Papua Selatan lah ya, saya seorang orang tua sebagai pelatih, anak saya juga bisa saya buat lah ya. Kebetulan anak saya nomor 2 ini juga akan mewakili tim Prapopnas Papua Selatan bersama anak saya yang satu itu ya. Mereka akan tampil di tim bola voli Prapopnas di kota Solo. Ya ini menjadi kebanggaan juga bahwa ya bukan karena dia anak pelatih terus ya dia masuk di tim itu, tidak ya. Dia juga kerja keras. Apa yang kesuksesan itu istilahnya membutuhkan proses yang luar biasa. Jadi memang di hati yang paling dalam inginlah ya melihat masa depan mereka sukses itu saya sudah bahagia ya. Ini pun Filemon kemarin baru penutupan pendidikan tanggal 15 Agustus, melanjutkan pendidikan kejuruan ya. Dia bilang, "Bapak, kalau bisa pas penutupan yang akhir bisa hadir melihat saya." Ya saya bilang ya sudah, kau berdoa saja, insya Allah lah. Ya ini menjadi istilahnya obat lah ya. Oh, hasil yang kita bina, hasil yang kita beri dengan perhatian itu kasih sayang lah ya. Kasih sayang itu tidak perlu kita terjemahkan yang terlalu berlebihan. Nah, artinya bagaimana kita sekarang mempunyai tanggung jawab dengan tadi yang disampaikan bahwa ini kita sudah jadi provinsi Papua Selatan. Iya, Bang. Siapa yang akan duduk di tempat-tempat yang sejatinya mengelola istilahnya pemerintahan? Saya bilang kalian ini. Nah kalau masih banyak yang tadi yang mungkin istri sampaikan, ya kita bagaimana meminimize waktu dan memanajemen waktu itu ya.
ya saya kadang yang ngurus difabel, lari ke lapangan bola, lari ke volley, saya nikmati dengan enjoy gitu ya. Sudah seni lah ya. Oh, ada di sana. Ada di sana. Passionnya abang memang. Ya, itulah. Kalau tidak gitu malah kayak ini, apa? Kalau tidak bergerak malah saya yang jenuh gitu ya. Ya, artinya tadilah ya bagaimana saya berusaha mendharma baktikan diri saya, berbuat yang terbaik untuk tanah kelahiran saya lah. Mudah-mudahan ya Tuhan itu dengan doa anak-anak saya semua ini, termasuk anak binaan, karena saya merasa bahwa anak-anak saya juga kelak akan dibantu orang. Ya mungkin saya mengawali dulu lah ya, mengawali dulu. Saya punya anak masih dalam perjalanan menuju masa depan. Saya istilahnya yakin dan percaya bahwa suatu saat juga anak-anak saya membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Disitulah bagaimana kita punya tanggung jawab bersama lah. Ini bukan sosok saya hanya seorang pribadi, tidak. Di sini ada anak Wamena, ada anak Tanimbar, ini Ambon Pernakan Jawa ya. Jadi ya ada yang Mapi ya, Asmat ya, Marin ya. Ini bagaimana ya? Ayo kalau kamu mengharapkan sentuhan saya bilang sentuhan, mari ya. Bapak juga siap ya, tapi ya sesuailah kemampuan kami lah ya. Saya memang terukur masih dengan 5 orang ya. Mungkin kalau lebih dari 5 ya mungkin masih istilahnya bukan tidak mampu lah ya. Tapi kita cukup belajar saya belajar dari yang satu dari satu naik peringkat 2, 3, yang 5 ini kayaknya sudah memang butuh konsentrasi yang luar biasa ya, karena karakter anak-anak ini kan beda-beda. Tapi bagaimana kita bisa, ayo kamu ngikutin maunya kamu, tapi kamu juga harus ngikutin maunya orang tua. Ya simple saja nih. Kalau kita bawa enjoy ya enjoy, tapi kalau kita mau duduk berpikir tentang ya siapa sih mereka, saya nggak punya hubungan darah kok dengan kalian. Tapi ayo kamu harus sukses di tanahmu sendiri ya. Kalau kita mau berteriak orang lain sukses, orang lain juga kerja keras ya. Bukan dia tidur terus bangun dia jadi, tidak. Saya bilang mereka gitu, sama dengan Bapak bukan duduk terus mungkin rumah dia jatuh dari langit juga, tidak ya. Tadi butuh itu ya. Jadi kalau di keseharian seperti itulah ya, di rumah ini bagaimana kita menuju ke manusia yang memiliki karakter. Ketika mereka sudah mencapai itu ya jalan itu terbuka ya. Anto ini yang sudah berjalan melalang buana sana sini. Saya cuma sayang ketika misalkan tidak kita jaga, kita tidak dampingi. Kalau mungkin mohon maaf lah tadi saya bilang secara manusiawi bisa juga saya ngatakan ngurusi dia ini, tapi saya tertantang justru ya. Oh, tidak, saya anak ini harus tunduk bertekuk lutut di depan saya, bukan berarti dengan cara yang kasar. Tadi ngikutin dia, oh bagaimana ini dia, oh bagaimana ini. Ya perlahan lah tadi ya, sekarang ya Tuhan sudah memberikan jalan yang luar biasa. Makanya saya sudah sampaikan Anto, Tuhan terlalu sayang kamu nak ya, tolong talenta yang sudah Tuhan kasih jangan kau cederai, jangan kau buat cacat. Saya bilang Tuhan tuh bisa hari ini, detik ini dia cabut ke talenta bisa. Makanya saya sering arahkan mereka ini ke gereja juga, saya antar pagi, hari Minggu pagi di Kampung Harapan ya. Bahkan ya disinilah saya juga belajar tentang toleransi umat beragama. Artinya saya bilang mereka bahwa kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu negara menjamin untuk kita beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing. Artinya Tuhan kita satu, cuman cara beribadah kita berbeda. Ayo hari Minggu kalian wajib sembahyang. Itu jadi tidak ada interferensi apa, tidak ada bagi saya, bahwa ya kita saling berkolaborasi. Ya, ketika di sini pun masjid ada kegiatan mungkin ibadah bersama, sholat bersama, anak-anak saya juga membantu untuk memparkir motor, apa diarahkan ke sini. Ya itulah bagaimana nilai-nilai yang sudah kita ajarkan ke mereka, ketika mereka wujudkan berarti oh ini mereka tangkap lah ya apa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu adik.
Jadi memang mengatasi tantangan untuk meraih mimpi ya, dan butuh kerjasama yang luar biasa ya. Berdoa dan juga bekerja ya, apalagi ada kakak juga yang support system yang sangat baik ya. Dan luar biasa kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abang Den, kemudian kakak dan juga Anto, dan tentunya komitmen dan juga konsisten. Apalagi tadi kakak sudah sampaikan juga, Bang Den sudah sampaikan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Dan memang di dalam rumah ini, di binaan ini kita melihat bahwa implementasi dari Pancasila pertama sampai yang kelima itu diterapkan. Dan tentu ini sangat berguna dan memang harus dibentuk dari dini. Dan tadi kakak juga sampaikan berkaitan dengan anak yang nomor 2 kak ya, yang nanti akan mengikuti kegiatan juga, yang kita melihat bahwa bukan karena papanya ini seorang pelatih dikenal sehingga jalanmu mulus, tetapi memang tadi kedisiplinan itu kalau mau mewujudkan mimpi, bangun pagi dan harus kerja keras. Karena kan kebiasaan kita nih sebagian besar ini kita masih santai dengan kehidupan. Matahari sudah di atas langit jam 12, ayam sudah berkokok, kita masih sono ya seperti begitu. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga yang memang mengedukasi Anto, adik-adik di sini, tetapi Else dan juga semua teman-teman juga yang menyaksikan kak ya. Dan tentunya proses-proses selanjutnya kita akan dari info kejadian akan mengawal ya perjuangan, karena ini sosok yang menginspirasi dari ujung timur Indonesia. Kak, kita masih mau diskusi lagi tapi ternyata kita waktu ini sudah sangat terbatas ya, dan kita akan ke depan ada event, ada acara atau kegiatan yang dibuat sangat dengan senang hati menyambut niat baik kakak dan semua keluarga di sini untuk mengundang supaya memang live-nya info kejadian Kota Merauke ini menunjukkan ini loh anak-anak Papua yang sangat berprestasi, dan ini ada yang memang keluarga, orang tua yang mau bekerja dengan hati ya, bukan karena ada kepentingan atau apapun, tetapi memang ini sebuah panggilan hati berbakti untuk tanah air tercinta. Sebelum kita menutup acara kita kembali lagi ke Mas ini Mas Anji besok semua jadi orang Timika ya. Siap. Nanti kalau sedih Timika mau pulang Merauke kah tidak? Deh galau. Tentu apa yang sudah Bapak dengan Ibu, Papa Mama lakukan di sini ini juga menanamkan nilai yang positif untuk Anji ke depan 10-15 tahun lagi. Siapa tahu Anji dan adik-adik lainnya ataupun yang menonton melakukan hal yang serupa. Dampak ini dia akhirnya menyebar luas. Virus yang positif, bukan virus ya, tapi memang hal-hal positif. Dan kita kan biasa lihat ini banyak sekali hal-hal negatif yang sering dipertonton di media di mana-mana, tapi hal-hal positif ini yang sangat bermanfaat juga untuk kita semua. Nah, untuk dari Anji ini masih ada tantangan untuk meraih mimpi nih. Tapi dengan apa yang sudah Papa dan Mama lakukan, apa yang ingin Anji sampaikan untuk Papa dan Mama sebelum kita menutup acara podcast, dan juga motivasi ataupun ajakan untuk semua anak-anak muda Papua di luar sana untuk bagaimana bisa berkembang. Ya. Siap? Siap. Saya curiga selesai nih jadi tentara. Cita-cita mau jadi apa ini? Tentara. Wah, luar biasa karena sudah kelihatan. Siap. Kenapa mau jadi tentara bukan jadi pemain bola saja? Padahal sekolah bola nih. Siap. Cita-cita satu sudah dari lama. Jadi lama. Masih dari Wamena sampai sini. Jadi tentara yang berprestasi seperti Abang Den ya. Siap. Iya kan? Siap. Abang Den ini tentara tapi juga punya piala yang banyak, prestasi. Selain punya prestasi untuk diri sendiri, anak-anak juga diantarkan untuk mencapai mimpi impian prestasi itu, dan juga anak-anak asuh juga dibuat seperti itu luar biasa Abang. LC secara pribadi mengikuti juga dari beberapa tahun yang lalu. Luar biasa Abang, saya bangga. Dan ini juga memotivasi saya secara pribadi. Oke, silakan lanjut. Mas Anji. Bagaimana? Apa yang mau disampaikan ke Papa dan Mama? Ya, saya untuk sampaikan kepada Bapak dan Mama, terima kasih Mama dan Bapak. Selama ini Mama dan Bapak bina kita, mendidik kita, menjaga kami, memberikan kami motivasi, dorongan. Saya sangat terima kasih kepada Mama dan Bapak. Semoga di mana Mama dan Bapak berada, di situ ada Tuhan menyertai Mama dan Bapak. Amin. Dan juga terima kasih Mama dan Bapak yang selalu buka pintu bagi kami anak Papua untuk mendidik kami di sini. Ya, saya ingin sekali banyak terima kasih kepada Mama dan Bapak, walaupun kami kepala batu, terus suka melawan,
Tapi mama dan papa tidak pernah menyerah untuk menjaga kami, menjaga kami, melindungi kami, serta mendidik kami. Untuk saya itu saja. Terima kasih mama dan papa sudah selama ini menjaga saya. Terima kasih. Iya, untuk papa mama, lalu untuk teman-teman. Ya, untuk Iya, teman-teman. kau harus ajak kau teman-teman lagi supaya ke depan ada anji-anji berikut lagi. Siap. Untuk teman-teman. Kau lihat dong senyum-senyum tuh. Kau ganteng war. Oke, Ya, lanjut. baik untuk teman-teman. Jangan kita terlena dengan waktu. Kita harus wujudkan kita punya mimpi, dan saya pesan saja untuk teman-teman, harus kita bekerja keras. Jangan kita santai-santai di rumah. Karena di kota kami ini sudah termasuk di Papua Selatan. Jadi untuk membangun Papua Selatan dari diri kita sendiri. Jangan santai-santai di rumah, tunjukkan bakatmu dan kerja keras. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu pemirsa untuk kita punya ade kakak. Tidak mau dipanggil ade, nah, oke. Kakak Anto Jikwa, luar biasa. Mas Anji. Selanjutnya Mama boleh? Kakak boleh memberikan closing statement untuk para ibu-ibu semua yang ada di luar sana. Kata-kata yang bisa memotivasi dan membangkitkan semangat untuk kita semua di malam hari ini. Untuk terkhusus untuk para ibu, para mama, bunda yang ada di luaran sana, mari kita tetap membantu anak-anak yang memang membutuhkan bantuan. Siapapun yang di luar sana, dengan bentuk apapun bantuan itu kita berikan, kita wujudkan bahwasanya mereka mampu, mereka bisa meraih kesuksesan. Jangan patah semangat, terus berjuang sebagai seorang ibu yang tangguh, sebagai seorang ibu yang bisa membantu mencerdaskan anak bangsa, sebagai ibu yang berperan penting dalam kehidupan di rumah. Kita harus terus semangat, terus bekerja keras, terus berusaha memberikan yang terbaik, karena itulah ibu, tempatnya seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kehangatan di tengah keluarga. Kita harus terus menumbuhkan, memberikan semangat, support sistem terbaik untuk pasangan kita khususnya. Karena ada yang seperti yang Kakak Elsa bilang tadi ya. Iya, Di Kak. balik suksesnya seorang suami pasti ada peran istri. Tidak hanya peran istri, tapi juga peran dari ibu mertua, ibu kami, ibu saya sendiri, itu ada peran untuk kami. Jadi untuk para mami yang di luar sana, tetap bersemangat, lakukan yang terbaik. Insya Allah semoga lelah kita menjadi lillah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Kakak. Ya, selanjutnya dari Abang Den, closing statement untuk pemirsa info kejadian Kota Merauke di malam hari ini. Baik, terima kasih. Yang paling utama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan saya kesempatan untuk berbuat yang terbaik, dan saya juga berterima kasih kepada orang tua saya, ya semua orang tua, karena berkat mereka lah ya perjuangan itu ada di sini. Artinya mari kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk melihat anak-anak kita ini, karena mereka ini tadi saya bilang mutiara yang harus kita memang poles, mutiara yang harus kita proses, yang biar mutiara ini berkilau, kilauannya itu bisa membuat kita silau. Artinya kenapa? Mutiara itu biar membuat kita silau dengan prestasi mereka. Karena bagi saya perjuangan, kesuksesan, keberhasilan itu membutuhkan proses yang luar biasa. Tapi kembali ke niat kita, ya mari ya kita bersama-sama bahwa dengan niat hati yang tulus, mari kita berkomitmen, berkonsistensi, dan fokus dengan sebuah pilihan bahwa apa yang kamu pilih hari ini, apa yang kamu tentukan hari ini, mari kamu jaga ya, mari. Karena bagi saya anak-anak ini, termasuk khususnya Anto Jikwa, ini memiliki
talenta yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan, dan saya yakin dan percaya bahwa masih banyak di luar sana yang memang memiliki talenta-talenta luar biasa. Ini yang menjadikan PR kita bersama, dan saya juga akan terus berjuang, akan terus membuat yang terbaik agar lahir kembali setelah Filemon Basik-Basik muncullah Anto Jikwa, dan besok harus muncul Anto Jikwa yang lain lagi yang bisa kelak menikmati masa depan yang cerah, juga bisa menikmati pelayanan pemerintah yang luar biasa, karena Anto jelas akan pindah sekolah di Timika, melaksanakan pendidikan 3 tahun, juga akan diberikan beasiswa, akan diberikan perhatian khusus. Bahkan tadi saya sudah ngobrol dengan coach mereka ada tryout nasional dan tryout internasional ya. Ini sangat-sangat luar biasa, dan saya cukup bangga ya, artinya tadi yang disampaikan istri juga bahwa semoga lelah kita itu menjadi berkah. Semoga lelah kita itu menjadi amal buat kita lah ya. Kita tidak usah bernegatif thinking dengan apa yang diperbuat orang. Bagi saya, apa yang sudah saya komitmen dengan mereka, ya saya berjalan apa adanya. Saya tidak merasa punya kepentingan dengan siapapun, tidak ada. Saya jalan dengan apa yang sudah tertanam di hati saya. Ya demikian, semoga akan muncul Anto-Anto Jikwa yang lain. Untuk yang di luar sana masih banyak talenta yang harus kita kemas, talenta yang harus kita berikan kasih sayang, perhatian. Dengan begitu saya yakin Papua Selatan ke depan mungkin 10 tahun akan bisa kita dalam, mungkin PON bisa berdiri sendiri Papua Selatan, terus ke depan pemerintahan Papua Selatan dengan pemekaran yang luar biasa ini akan hadir anak-anak bangsa yang memiliki karakter yang luar biasa. Thank you Ade. Luar biasa ya Abang Den, Kakak dan juga Anto yang malam hari ini telah mengedukasi kita semua. Apa yang disampaikan kiranya ke depan berkat melimpah, dan kita semua dapat terinspirasi dan melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk siapa saja, di mana saja kita berada. Dan untuk Mas Anji, Kakak Anto, kau semangat terus karena nanti kita akan podcast dan kau lagi ketika kau sudah jadi pemain bola hebat. Bahkan nanti saat kau jadi tentara, kakak akan kejar kau untuk podcast. Karena apa yang pengalaman-pengalaman hidup seperti ini juga tanpa kita sadari apa yang kita diskusikan malam hari ini. Di luar sana ada yang menonton mungkin sudah patah semangat, tetapi melihat cerita ataupun histori dari Abang Den dan juga kakak dan Anto membangkitkan semangat itu tanpa kita ketahui dengan apa yang kita sampaikan itu dapat membantu orang lain juga di luar sana. Saya mengutip satu kalimat malam hari ini, tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Kita mau sukses, kita tidak bisa hanya berkata-kata, tetapi bagaimana kita berdoa dan juga kita melakukan, mengimplementasikannya. Untuk itu dari kediaman Abang Denny Zulkarnain, keluarga di sini, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih kepada semua pemirsa Info Kejadian Kota Merauke. Terimalah salam dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kota Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan.